Sahabat sini selamat pagi ya. Sekarang ini saya ada di dalam sebuah bus kota yang akan membawa saya ke sebuah stasiun kereta gitu ya. Baru saja lewat ini paper gitu. Topik hari ini yang akan saya bicarakan dengan masalah kurikulum. Jadi kurikulum ini sudah menjadi bagian cukup lama gitu ya. Topik klasik menurut saya dalam dunia pendidikan, dan selalu dipertanyakan kurikulum mana yang terbaik, kurikulum mana yang paling cocok, kurikulum mana yang yang berhasil gitu ya, membelajarkan siswa dan seterusnya. Jadi topik yang akan saya bicarakan nanti saya akan juga lanjutkan di stasiun kereta, juga di dalam kereta ya. Sampai jumpa lagi tempatnya. Di negara kita ada satu BMEO, saya bilang gitu ya, ganti menteri, ganti kurikulum. Jadi ketika kementerian itu berubah bosnya gitu setiap 5 tahun biasanya, maka bos yang baru ini akan menerapkan kurikulum yang baru. Jadi menjadi satu hal yang sudah saya dengar sejak lama, setidaknya ketika saya SMP sudah mendengar hal ini. Kalau kita bicara tentang hal-hal yang seperti ini, maka sebenarnya kurikulum yang ada itu hanya seputar hal-hal terkait hal yang tidak prinsip. Jadi kan beda materinya, beda urutannya dan sebagainya. Jadi sekarang saya sudah ada di Bandara Helsinki di daerah Vantaa. Jadi lokasi bandara seperti di Jakarta kan ada di Tangerang gitu ya. Kalau Surabaya ada Sidoarjo. Nah, kalau di Helsinki ini bandaranya ada di daerah yang namanya Vantaa. Sudah direnovasi, suasananya lebih nyaman begitu ya. Ini posisi ada di food court saat ini dengan ada taman di belakang saya. Seperti itu ada tamannya, dan ya ini suasana begini. Dan saya lanjutkan. Banyak saya menerima pertanyaan di koran terkait dengan kurikulum mana yang terbaik gitu ya, kurikulum mana yang the best, kurikulum mana yang dianggap Yahud gitu kira-kira. Dan ini adalah hot topic gitu ya, hot topic di Indonesia terkait dengan kurikulum apa yang terbaik. Dan sebenarnya saya menyadari bahwa ketika kurikulum itu berubah, maka logikanya perubahannya itu sebenarnya mengarah pada sesuatu yang seharusnya memperbaiki kelemahan dari kurikulum yang lama. Jadi kurikulum yang lama itu ada sesuatu yang mesti diperbaiki, dan itu diubah di kurikulum yang baru. Tapi permasalahannya adalah saya melihat dengan perubahan yang terlalu cepat, maka sepertinya kurikulum ini belum dievaluasi secara menyeluruh. Karena kalau kita bicara kurikulum yang wajib belajar misalnya 9 tahun, maka seharusnya dievaluasi setidaknya setelah 9 tahun. Tetapi ketika per 5 tahun gitu ya, kira-kira ganti kurikulum, maka pertanyaannya adalah apakah sudah dievaluasi dengan tepat. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar yang kita mesti pikirkan. Sebenarnya menurut saya gitu ya, kurikulum apapun sebenarnya tidak terlalu banyak bermasalah. Tetapi yang paling penting gitu ya, apapun kurikulumnya, terkait dengan masalah implementasi. Bagaimana sekolah, bagaimana guru gitu ya menerapkan kurikulum ini supaya kurikulum ini bisa dipakai, bisa dioperasikan begitu di dalam kelas dengan proses yang benar. Dan ini menjadi bagian yang cukup rumit begitu, karena cukup banyak orang yang berorientasi pada hasilnya, sedangkan buat saya gitu ya, hingga hari ini sangat percaya bahwa proses menjadi bagian yang paling penting. Hasil itu adalah bagian dari proses yang benar. Dalam sebuah video terkait proses versus hasil, itu sudah bahas terkait hal ini, bahwa proses yang salah bisa menghasilkan sesuatu yang benar.
tampaknya benar gitu ya, tetapi sebenarnya ada yang salah. Tetapi proses yang benar pasti akan menghasilkan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Ini menjadi sesuatu yang kita mesti perhatikan bersama. Dan ya, buat yang tarik ya, nanti ada linknya gitu ya, taruh gitu, ada linknya yang bisa diamati, yang bisa dipakai untuk belajar bersama-sama. Saya kira itu dulu ya. Nah, sekarang sudah ada di area boarding gitu ya. Saya lanjutkan terkait dengan implementasi. Yang pertama, kita punya masalah gitu ya dengan situasi dan asumsi masyarakat yang melimpahkan segalanya ke sekolah. Hal pertama yang pernah saya bicarakan itu di dalam sebuah video, judulnya Buruk Rupa Cermin Dibelah. Jadi hal-hal yang terkait dengan hal negatif di masyarakat gitu ya, maka sekolah yang jadi sasarannya gitu. Sekolah ini bagaimana, kok tidak mengajarkan, dan seterusnya. Jadi saya melihat bahwa sekolah ini seharusnya gitu ya, di dalam pembelajaran dan kurikulum fokusnya itu pada hard skill. Maksudnya penguasaan ilmu, penyampaian materinya, dan hal yang terkait dengan ilmu dan materi dari sekolah. Tetapi tetap ada juga memberikan atau memasukkan soft skill di dalamnya. Detailnya saya bicarakan dalam sebuah video judulnya Sekolah Plus yang bisa disaksikan juga, nanti ada linknya gitu ya. Gitu. Jadi karena semua dilimpahkan ke sekolah, maka beban sekolah dan guru jadi cukup tinggi. Karena beban sekolah cukup tinggi, akibatnya hal-hal terkait dengan hard skill, investasi kurikulum yang seharusnya dikerjakan itu bukan kelewatan ya, tapi dikerjakan dengan tergesa-gesa karena masih ada urusan soft skill yang diminta gitu ya untuk dimasukkan. Bicara soft skill tidak ada batasnya, terlalu banyak, sehingga hal ini perlu menjadi evaluasi bagaimana masyarakat menanggapi terkait dengan kurikulum ini, dan bagaimana masyarakat juga ikut campur tangan di dalam urusan soft skill menjadi bagian yang cukup penting. Sekarang ini sudah terbang pesawatnya gitu. Dan saya lanjutkan di pesawat itu ya. Jadi kecenderungan untuk lepas tangan gitu ya, menyerahkan semua ke sekolah itu menurut pendapat saya sudah mengganggu implementasi kurikulum, dan ada kesan gitu ya, bahwa masyarakat ini inginnya yang mudah gitu ya, yang praktis. Daripada repot, lebih baik kasih saja semua ke sekolah yang lulus gitu. Sehingga seperti saya katakan bahwa bebannya jadi sangat tinggi, sehingga kalau memang ini sudah dikerjakan sih gitu, jadi satu hal yang cukup berat buat sekolah,
untuk mengerjakan segala sesuatunya. Jadi setidaknya kita sebagai bagian dari masyarakat, kita belajar untuk menyerahkan semuanya ke sekolah. Dan harapan saya intervensi kurikulum itu bisa menjadi lebih baik, lebih serius, lebih tepat sasaran, dan tidak terganggu dengan hal-hal lain yang diharapkan oleh masyarakat dapat dikerjakan oleh sekolah dengan masyarakat sendiri lepas tangan. Itu yang saya pikirkan. Sampai juga di tujuan, yaitu kota Praha di Czech Republic. Satu hal yang menjadi masalah gitu ya terkait dengan atau tantangan terkait dengan implementasi kurikulum ini adalah persaingan antar sekolah. Jadi sekolah ini bersaing untuk mendapatkan predikat sekolah yang baik, sekolah favorit, sekolah bermutu, dan seterusnya. Biasanya gitu ya, sekolah yang baik itu diindikasikan dengan nilai SKN yang tinggi. Oleh karena itu ada sekolah-sekolah yang berorientasi pada nilainya. Nah, ketika sekolah ini berorientasi pada nilai, maka yang terjadi adalah prosesnya belum tentu proses yang sesuai dengan rancangan kurikulum yang ada. Ini godaan cukup besar. Kemudian karena berbasis pada nilai, maka kemungkinan besar juga proses remediasi yang diberikan itu sepertinya ya semua siswa berhak untuk remediasi, diberikan tanpa batas, bahkan diberikan sampai mencapai SKN seperti itu, yang menurut saya kurang tepat ya. Buat saya remediasi ini adalah kesempatan kedua atau ketiga yang diberikan, yang guru itu merasa bahwa siswa ini harusnya bisa karena dia belajar dengan baik. Kok nggak bisa ya? Nah, tapi kalau siswanya sudah kelihatan memang tidak belajar, tidak bertanggung jawab, buat saya ini bukan waktu yang tepat ya. Kira-kira begitu. Jadi sebelum saya lanjutkan ya, di tempat yang lain lagi, saya makan dulu. Ya, ini pas sudah datang makanannya. Nah, itu. Faktor ketiga yang sering jadi kendala gitu
ya, terkait dengan berbagai lomba yang diselenggarakan di luar sekolah. Jadi misalnya ada kampus mana mengadakan lomba, atau sekolah SMA mana mengadakan lomba, siswa SMP gitu ya, dan seterusnya. Mengapa? Ini saya cermati sebagai salah satu masalah gitu dalam implementasi kurikulum, karena terkait dengan fakta bahwa mengikuti lomba itu menjadi salah satu target sekolah, menang lomba gitu ya. Jadi target sekolah supaya dianggap sekolah berprestasi, karena sekolah yang berprestasi, sekolah yang bagus adalah identik dengan sekolah yang memenangkan banyak. Permasalahannya adalah materi lomba itu biasanya berada di atas level sekolah normal, di atas kelas normalnya, sehingga persiapan lomba versus dengan proses belajar yang sebenarnya itu ada gangguan, dan ini sesuatu yang jadi masalah. Itu yang tragedi saya, dan saya sudah pernah bahas hal ini dalam sebuah dunia paritas sekolah yang berkualitas. Nah, ini yang mungkin kita pertimbangkan ya mungkin tidak fun aja gitu, tetapi ketika proses persiapan gitu lombanya ini melalui proses belajar yang sesungguhnya, artinya anak itu belum sampai di situ materinya tapi dipaksa untuk ikut gitu ya, agak saya rasa kok kurang pas gitu aja. Jadi ya, ini pendapat saya, mungkin sampai di sini pendapat yang berbeda, dan silakan tulis di kolom komentar. Ya, sudah sampai di penginapan di pinggir kota Praha, bukan di tengah gitu ya. Di tengah di sekitar Old Town, di kota tuanya cukup mahal. Jadi saya pilih yang agak di pinggir dan cukup bagus transportasinya gitu ya. Saya lanjutkan. Jadi isi kurikulum gitu yang penting gitu ya. Tetapi menurut saya implementasinya jauh lebih penting. Dan ya, bila saya sampaikan ada 3 hal yang sering mengganggu implementasi ini terkait dengan ya tadi saya sampaikan masalah penilaian, masalah pasangan antar sekolah, dan lomba-lomba di luar sekolah. Saya berharap mungkin ke depan perlu ada sebuah regulasi yang perlu diatur mungkin gitu ya, terkait dengan penyelenggaraan lomba-lomba dan sebagainya, terkait dengan masalah bagaimana supaya tidak bersaing dengan nilai. Saya sendiri masih belum punya ide, tetapi saya melihat bahwa implementasi kurikulum ini sering terganggu dengan adanya berbagai hal tadi yang saya sampaikan. Jadi dari kota Praha gitu ya, saya menyampaikan materi hari ini. Mau segera istirahat gitu ya, besok lanjut lagi. Sampai jumpa.